Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kenikmatan-kenikmatannya. Insyaallah kita akan mempergunakan nikmat tersebut dengan talabul ilmi, dan pada hari ini kita akan melanjutkan kitab Kutaib surat Faidah Talaqi Surah Al-Fatihah, mana di pertemuan yang lalu itu sudah selesai ya bagian yang pertama. Sekarang kita masuk ke mengenal surah Al-Fatihah di bagian yang kedua ya. Baik. Mengenal surah Al-Fatihah. Nah, suratul Fatihah atau kita kenal di dalam mushaf kita, bahkan di dalam pertama yang harus kita kenali yaitu nama-nama dulu ya, nama-nama surah tersebut. Surah Al-Fatihah memiliki banyak nama ya, namanya banyak sekali di dalam buku-buku ulumul Quran. Nama-nama surat Al-Fatihah. Baik. Pertama, surah Al-Fatihah ini memiliki nama suratul Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah. Nanti terbagi dua ya nama-nama surah itu. Ada yang sifatnya itu tauqifi, ada ijtihadi. Nah, dan setiap surah nanti memiliki nama yang banyak. Ya, ada beberapa surah yang namanya itu banyak sekali di dalam buku-buku ulumut tafsir. Ya, atau bahkan disebutkan sendiri oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan penamaan surah ini diajarkan oleh Nabi dan tertera juga di dalam mushaf sejak zaman dahulu. Ya, bahkan nanti ada beberapa indikasi dari hadis-hadis ya yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana pernah dikatakan oleh Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, gitu ya. Kan namanya itu nanti termasuk surah Al-Fatihah. Ada dalil-dalilnya. Itu yang pertama ya, surah Al-Fatihah. Yang kedua, juga disebut nama suratu Ummul Kitab. Ya. Ummul Kitab. Nah, surah Al-Fatihah ini dinamakan Ummul Kitab. Ya. Kenapa disebut Ummul Kitab? Ya, selain disebutkan oleh Nabi, juga kata para ulama lishtimaliha ala aghradil Quran wa maqasidihi. Karena di dalam surah Al-Fatihah ini terkandung ya tujuan-tujuan Al-Qur'an dan maksud-maksud Al-Qur'an, isi Al-Qur'an. Ya. Makanya dinamakan Ummul Kitab. Jadi induknya Al-Qur'an. Ya. Ini bukan maknanya surah-surah yang lain anaknya, bukan. Tapi pembahasan yang ada di dalam surah yang lain ya dicakup atau diliputi oleh surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini secara umum itu mengandung makna-makna yang ada di dalam surah-surah yang lain. Tentang apa? Itu diantaranya adalah ya tentang al-qasas, tentang akidah, tentang tauhid, ya. Kemudian tentang al-qasas
tentang al-ubudiyah, cerita-cerita, kisah-kisah nanti ada di dalam surah Al-Fatihah. Ya nanti kita jelaskan. Kemudian berikutnya adalah kata para ulama, di antara nama dari surah Al-Fatihah itu sab'ul masani. Sab'ul masani. As-sab'ul masani. Sab'ul masani. Nah, sab'ul masani juga tauqifi dari Nabi. Kenapa dinamakan sab'ul masani? Karena surah ini, surah Al-Fatihah, 7 ayat yang masani, diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Dan di antara sifat Al-Qur'an itu al-masani. Ya, diulang-ulang. Mulai dari kisah-kisahnya ada pengulangan, lafaz-lafaznya, hukum-hukumnya, ya seperti itu. Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Masaniya taqsya'irru. Kemudian berikutnya adalah surah Al-Fatihah ini disebut dengan surah Al-Qur'anul Azim. Al-Qur'anul Azim. Baik. Ya, Al-Qur'anul Azim ini Nabi sendiri yang memberi nama, ya, ada dicantumkan di dalam halaman ke-18 ya. Ketika itu ada seorang sahabat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nama sahabatnya adalah Sa'id bin Mu'alla. Ya, ada di halaman 18. Kata Nabi, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari fil Qur'an. A'zamu suwari fil Qur'an. Aku benar-benar akan mengajarkan kepadamu satu surah yang surah tersebut a'zam. Ya, surah yang paling agung di antara surah-surah yang lain dari Al-Qur'an. Nah, yaitu namanya apa? Surah Al-Fatihah. Maka dinamakanlah surah tersebut yaitu surah Al-Qur'anul Azim. Kenapa dinamakan surah Al-Qur'anul Azim? Lishtimaliha ala ma'anil Qur'anil Karim. Karena mencakup di dalam surah Al-Fatihah ini makna-makna Al-Qur'anul Karim. Kemudian apalagi suratul Hamd. Ini semuanya tauqifi ya, surah Alhamdu. Ya, Nabi sesekali ketika beliau mengajarkan surah Al-Fatihah mengawalinya dengan Alhamdu. Mengawalinya dengan Alhamdu. Baik, maka dinamakan surah Al-Hamd liwurudi lafzil hamdi fi awaliha. Karena adanya lafaz Alhamd di awalnya. Kemudian terakhir adalah yang sifatnya tauqifi yaitu surah As-Shalah. Surah As-Shalah. Kenapa dinamakan surah As-Shalah? Ya, dikarenakan ya surah Al-Fatihah ini digunakan ya, dibaca ketika salat setiap rakaatnya. Diwujubi qiraatiha fi shalah. Ya, karena wajibnya membaca surah Al-Fatihah di dalam salat, bahkan surah ini menjadi rukun daripada salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Atau kenapa dinamakan surah As-Shalah? Nabi pernah mengatakan qasamtus shalah. Aku pernah membagi shalah, maksudnya surah Al-Fatihah. Salat di situ adalah surah Al-Fatihah. Nah, gitu ya. Jadi nama-nama surah di dalam Al-Qur'an itu sifatnya tauqifi dari Nabi. Juga ada yang sifatnya ijtihadi yang disebutkan oleh para sahabat, terkadang oleh para tabi'in atau para ahli-ahli tafsir ya, dengan beberapa dalil-dalil yang ada. Ya, literatur yang ada. Nah, kalau kita ingin tahu nama surah Al-Fatihah secara keseluruhan ini ya. Nah, gitu ya. Sayanya ya sabaraha tah. Banyak ya. Suratul Fatihah Ummul Kitab, Al-Qur'anul Ummul Qur'an, Al-Ummul Kitab, As-Sab'ul Masani, Al-Qur'anul Azim. Alhamdulillah, salatus shalah ini yang tadi semuanya tauqifi. Kemudian sisanya ijtihadi banyak. Sampai berapa tuh?
Asy-Syifa, Asy-Syafiyah, Ar-Ruqiyah, Al-Asas, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Kanzu, As-Sana. Ya, banyak ya. Nah, gitu. Nanti ada di kitab-kitab Asma Uswar. Jadi bisa antum apa namanya itu dicari ya di dalam kitab Asma Aswar atau nama-nama surat ya. Bisa dicari, antum bisa rujuk ke kitab contoh misalkan yang ana gunakan ini kitabnya Syekh Faiz ya, Asma Uswar Al-Qur'anil Karim. Tapi ini cuma ringkasannya saja. Maka nanti ada kitab Asma Uswar ini yang lebih tebal menjelaskan semuanya, dalil-dalil, fadhail semuanya. Nah, gitu ya. Nanti ketika kita mengenal surah, kalau di dalam belajar ilmu tafsir, ini nanti bisa mulai dari namanya, kemudian kapan Al-Qur'an itu turun, surah ini turun. Ya, kemudian marhalahnya di mana, Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian keutamaan Al-Qur'an itu apa? Fadhail, maqasid, maksud-maksud surah itu apa? Maudu'at surah apa? Nah, ini nanti lebih rinci lagi. Nah, gitu ya. Seperti itu. Untuk mengenal sebelum masuk ke dalam tafsir yang sifatnya tahlili. Tahlili itu terperinci dari mulai bahasa, makna, semuanya terperinci satu-satu. Contoh tafsir tahlili diantaranya adalah Al-Imam tafsirnya Al-Quranul Azim, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, biasanya kalau belajar tafsir sebelum ke marhalah tafsir tahlili itu masuk dulu ke tafsir maudhu'i. Maudhu'i itu mengenal terlebih dahulu apa gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, itu nama surah ya. Jadi nama surah di dalam surah Al-Fatihah ada Al-Fatihah Ummul Kitab, Sab'ul Masani, Al-Qur'anul Azim, Alhamdu As-Salam. Mengenal nama surah ini di antara tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui secara umum ya, makna yang terkandung dalam surat. Nah, gitu ya. Seperti itu. Ini fungsi daripada nama. Ya, fungsi daripada nama. Termasuk Al-Qur'an juga nanti memiliki nama-nama. Ada beberapa nama Al-Qur'an, Al-Burhan, Al-Kitab, Al-Qur'an. Juga memiliki sifat-sifat. Al-Qur'an itu nanti memiliki sifat yang banyak. Nah, gitu ya. Baik. Nah, itu nama surah. Kemudian jumlah surah Al-Fatihah, ya jumlah ayat. Ada berapa jumlahnya? Ada 7 ayat ya. Ini sudah sepakat para ulama. Jumlah surah Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Namun ya berbeda nanti istilah para ulama tentang letak ayatnya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ayat pertama itu mulai dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, sampai yang kita gunakan mushaf di kita. Ya, sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa bahkan ada nanti tertera di dalam mushaf yang lain. Contoh misalkan kalau antum melihat mushaf riwayat yang lain, riwayat Imam Warash misalkan. Nah, nanti di sana basmalahnya tidak termasuk ayat. Jadi ayat pertamanya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat ketujuhnya mana? Ayat ke-6-nya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-6 Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah ayat ke-7. Nah, gitu. Kenapa berbeda pendapat? Dari dalil ya, yang disebutkan oleh Nabi kita. Terkadang Nabi di dalam sebuah hadis ketika mengajarkan surah Al-Fatihah, terkadang diawali dengan basmalah, terkadang juga langsung dengan alhamdulillah. Sebagaimana di dalam di halaman 18. Nah, di akhir-akhir lihat, alam taqul la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an. Qala, kata Nabi, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat pertamanya apa di sini? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, seperti itu. Makanya nanti ada khilaf di kalangan para ulama tentang apa? Tentang letak ayatnya. Ya, seperti itu.
Bentar ya, belum di PDF-nya. Nah, di sini ya nah ini sini. Baik. Kemudian kita lanjutkan setelah kita mengenal tadi tentang apa? Jumlah ya, jumlah ayat. Kemudian kita mengenal marhalah, marhalah tanziliha, marhalahnya, marhalah turunnya surah Al-Fatihah itu di mana termasuk surah Makkiyah. Nah, termasuk surah Makkiyah, yaitu surah Al-Fatihah ini turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi hijrah. Ya, sebelum Nabi hijrah. Nah, bisa dilihat ada penjelasan di sini. Waqad nazzalat hadhihi surah fi awailil ahdil maki. Jadi turun surah ini, surah Al-Fatihah di awal-awal periode Makkiyah, ya, yaitu surah Al-Khamisah, yaitu surah yang kelima, ya, bihasabi tartibin nuzul. Nah, di sini kita belajar yang berikutnya. Adapun tartib nuzul, turunnya surah tersebut kepada Nabi urutan kelima. Dari mana urutan kelima ini? Dari yang pertama yaitu surah Al-Alaq. Jadi Al-Alaq, ya. Kemudian yang kedua apa? Surah Al-Alaq apa? Al-Qalam. Kemudian Al-Muzammil, ketiga. Ya, keempat apa? Al-Muddatsir. Nah, kelima baru turun surah Al-Fatihah. Baik. Nah, jadi surah Al-Fatihah ini urutan turun kelima. Ya, itu turun kepada Nabi, namanya apa? Tartib bin nuzul. Tartib urutan turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, antum kalau misalkan nanti ingin melihat kapan Al-Qur'an itu turun, bisa merujuk kitab, salah satunya kitab ini. Ya, nah, cantumkan di sini. Nah, Ma'arijut Tafakkur wa Daqaiqut Tadabbur. Ini kalau nggak salah ada 18 jilid ya, kalau banyak ya. Ini sebutkan urutan surah per surah. Nah, lihat di sini. Al-Alaq, Al-Muddatsir, Al-Muzammil, Al-Qalam, Al-Fatihah. Kemudian Al-Masad, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr. Nah, kenapa Ahlul Quran harus tahu kapan turun Al-Quran? Sebagaimana perkataannya Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, aku paling tahu di mana Al-Quran itu turun. Aku adalah orang yang paling tahu di mana Al-Quran itu turun, kapan Al-Quran itu turun. Makanya Abdullah bin Mas'ud ini terkenal ya qurra'nya di zaman Nabi. Nah, yang disebut Ahlul Quran itu bukan bisa baca saja, tapi dia tahu ya letak Al-Quran, letak ayat, kapan turun, asbabun nuzul, tartib nuzul.
kemudian juga adanya nasih mansuh, ya seperti itu. Nah, itu ahlul Quran, ya. Jadi ulumul Quran itu cakupannya banyak, dan di antara bagian daripada ulumul Quran itu adalah ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini mempelajari Al-Quran dari segi lafaz. Bagaimana nanti kita mentashih, membenarkan bacaan huruf-huruf. Muncullah ilmu tajwid. Ya, seperti itu. Nah, nanti kalau kita sudah belajar ilmu tajwid, sudah menghatamkan dan lain sebagainya, Anda sarankan belajar kepada ulumul Quran. Biar nanti lebih tahu kapan Al-Quran itu tuh turun dan lain sebagainya. Baik. Dan di kitab tersebut disebutkan Al-Alaq ini yang pertama turun dari ayat 1 sampai 5. Nanti kapan ayat berikutnya turun? Nah, gitu ya, dijelaskan. Karena tidak semua surah turun sekaligus kepada Nabi. Seperti Al-Alaq, pertama turun dari ayat 1 sampai ke 5. Ya. Nanti ada rincian-rinciannya. Baik. Itu nanti dibahas di dalam ilmu ilmu tertib nuzul. Bahkan ada nazom-nazomnya ada. Ya, ada nazomnya. Nanti bisa di searching ya, nazom tentang tertib bin nuzul. Baik. Turunnya kepada Nabi ke urutan kelima. Kemudian adapun urutan mushaf, urutan dalam mushaf, ya. Ini urutan keberapa surah Al-Fatihah? Ke-1. Nah, soal pertanyaan, urutan mushaf ini tauqifi atau bukan? Tauqifi. Diajarkan oleh Nabi. Mulai dari Al-Fatihah, ayat pertamanya basmalah atau alhamdu, ayat terakhirnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu diajarkan. Pertama ayat terakhir disusun oleh Nabi. Ya, seperti itu. Baik. Nah, kadang terjadi pertanyaan, kenapa ya? Kalau di dalam tartib mushaf ini urutannya berbeda dengan tartib nuzul. Kenapa? Dikarenakan kalau tartib nuzul ini ya, itu sesuai turunnya itu sesuai dengan kondisi kejadian di zaman Nabi. Baru tuh turun. Makanya nanti ada asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya Al-Quran tersebut, ayat tersebut. Nah, dijelaskan seperti itu. Baik. Nah, itu kita mengenal surah Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, secara umum surah Al-Fatihah ini ya memiliki maqasid as-surah atau gambaran umum, tujuan umum di dalam surah Al-Fatihah ini. Bahasannya adalah tentang tahqiq ya maqasid maqasid surah. Tahqiqul ubudiyyati al-khalisah lillah, al-khalisatu lillah. Baik. Itu tentang apa? Tentang menjelaskan ya, menerangkan pengabdian kepada Allah yang murni, yang murni. Ya, di antaranya penjelasan nanti di dalam surah Al-Fatihah itu secara umum itu menjelaskan tentang pengabdian seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya penghambaan. Nah, gitu ya. Maka nanti terbagi menjadi beberapa maudhu di dalam surah Al-Fatihah. Secara umum saja ini kita mengenal ya dari segi makna, karena ini bagian daripada tartilul Quran. Itu nanti ada di dalam kitab-kitab Al-Kharaid atau peta surah. Nanti ada ya kitabnya, peta surah, mulai Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ya, nanti dipetakan oleh para ulama. Dan ini kita hanya membacakan saja. Baik. Yang pertama kata para ulama, di dalam surah Al-Fatihah ini secara umum maudhu'nya membahas tentang
aqidah. Yang kedua tentang al-ibadah. Yang ketiga itu manhajul hayah. Manhaj, ya, jalan hidup. Cuma 3 saja. Ya, al-aqidah, ya, al-aqidah, al-ibadah, manhajul hayah. Baik. Al-aqidah sebagaimana dijelaskan ya di awal-awal, alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu menjelaskan tentang akidah rububiyah, ar-rahmanir rahim, itu tentang asma wa sifat, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tentang akidah uluhiyah. Jadi terbagi ya menjadi beberapa, ada rububiyah, ya, rububiyah, ada ya asma was sifat, ada tentang al-uluhiyah. Baik. Tentang akidah ada semuanya di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, ya, al-ibadah. Tentang al-ibadah. Di mana inti daripada peribadahan di dalam surah Al-Fatihah itu ada di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, nasta'in. Nah, intinya ada di sini. Jadi inti dari ibadah itu harus benar-benar kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata Imam Ibnu Taimiyah di sini, ini diantara obat daripada riya dan sifat ujub. Ya, riya itu obatnya yang pertama ini na'budu, ikhlas. Kemudian sifat ujub obatnya adalah wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau riya itu ingin dilihat oleh orang lain, kalau ujub ingin dilihat oleh diri sendiri. Jadi kita membanggakan diri kita sendiri. Maka obatnya 2. Pertama iyyaka na'budu, yang kedua adalah iyyaka nasta'in. Dan jika seorang riya dalam beribadah tidak benar-benar mentauhidkan kepada Allah, itu akan muhbitun lil a'mal, menghapus amalan. Maka di dalam ibadah itu, di antara poin intinya adalah berada di dalam ayat tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ketiga adalah manhajul hayah. Ya, jalan kehidupan. Di antaranya nanti di sini dijelaskan menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu isbatun nabi. Di sini adanya penetapan nabi. Isbatun nabi. Ayat berapa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya kepada jalan yang lurus. Ini menunjukkan kepada isbatun nabi, menetapkan nabi, karena nabi termasuk ya yang memberikan hidayah dilalah kepada kita, yang menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Kemudian yang kedua ya yaitu menjelaskan juga tentang ya ausafun nasi mahadat tariq. Ya, sifat-sifat manusia atau golongan. Ya, golongan-golongan manusia. Ya, di dalam surah Al-Fatihah. Apa golongan manusia yang pertama? Ada yang beriman kepada Allah, ada yang menolak ajarannya, ada juga yang tidak berilmu. Apa di dalam surah Al-Fatihah dijelaskan? Mulai dari siratal ladzina an'amta alaihim, itu yang pertama. Itu orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, ya. Jalan yang diberikan nikmat yaitu para siddiqin, ya, syuhada, as-solihin, an-nabiyyin, orang-orang yang salih, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Ya, al-mu'min. Kemudian jalan yang kedua, ya, yang mengikuti jalan tadi
Ada beberapa kelompok. Yang pertama orang yang beriman, yaitu kelompok-kelompok yang lurus, ya, yang benar-benar beriman kepada Allah. Yang kedua ada al-maghdub. Al-maghdub. Siapa maghdub di sini? Al-Yahudi. Nah, di sini nanti oleh para ulama di dalam surah Al-Fatihah ini menjelaskan kisah, yaitu bagaimana jalannya orang-orang Yahudi. Nah, nanti dijelaskan panjang lebar bagaimana Yahudi ini di dalam surah Al-Baqarah. Nah, ya, di dalam Al-Baqarah ini nanti menjelaskan tentang gambaran orang-orang Yahudi Bani Israel di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa dari mulai ya Bani Israel. Ada ya di ayat berapa setelah walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kemudian ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya, dari sana sampai kepada sebelum afatat ma'un, itu kata para ulama menjelaskan Bani Israel yang ada di zaman Nabi Musa. Kemudian dari afatat ma'una sampai kepada ya Bani Israel lagi, wattaqu di akhir sebelum kisah Nabi Ibrahim, itu menjelaskan tentang orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu gambaran ya. Jadi nanti diperinci di dalam surah yang lain. Nah, gitu ya. Kemudian an-nasara ad-dhalin, kelompok yang ketiga ad-dhalin. Siapa ad-dhalin di sini? An-nasara. Di mana diceritakan kisah an-nasara? Al-Baqarah ada? Adanya nanti rinciannya di surah Ali Imran. Nah, rinciannya ada di surah Ali Imran. Nah, seperti itu ya. Nah, itu diantara hal-hal yang mesti kita kenali terlebih dahulu di dalam surah Al-Fatihah. Baik, ya. Kita langsung masuk ya. Di dalam surah Al-Fatihah ini nanti juga memiliki mumayyizat. Mumayyizat itu keutamaan. Di antara keutamaan surah Al-Fatihah itu disebutkan di dalam halaman 8, itu termasuk Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang agung, ya, yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi di antara mumayyizatnya, annaha ruknun min arkanis shalah, termasuk daripada rukun dari rukun-rukun salat. Nah, ada di halaman 19, ya, bisa dilihat. Surah Al-Fatihah ini menjadi rukun daripada rukun salat, ya. Baik. Di sini disebutkan di antara pendalilannya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat atau tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Ummul Kitab atau surah Al-Fatihah, ya, maka tidak sah salatnya. Termasuk orang yang keliru di dalam bacaannya, yang mana bacaan tersebut merubah makna, merubah keaslian surah Al-Fatihah. Ya. Nah, di antara yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, tajibu qiraatul Fatihah bi jami'i hurufiha wa tasydidatiha falau asqata minha harfan aw khaffafa musyaddadan aw abdala harfan bi harfin lam tasihha qiraatuhu wa sawa'un fihi dhad wa ghairuhu. Kata beliau, maka wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam salat bi jami'i hurufiha, dengan semua huruf-hurufnya, wa tasydidatiha, semua tasydidnya. Nanti tasydid di dalam surah Al-Fatihah ini ada berapa? Ada 14 kata para ulama. Ya. Kata para ulama ada 14. Kata para ulama, barang siapa yang meninggalkan tasydid faqad lahina lahnan jaliyan, kata para ulama. Ya, maka sudah masuk ke dalam lahnu al-jali di dalam baca surah Al-Fatihah. Apalagi menghilangkan huruf. Ini semuanya, yang pertama, benar bacaan itu hurufnya komplit. Hurufnya lengkap. Tidak ada yang dikurangi. Yang kedua, tidak mengurangi tasydid, menambah tasydid. Falau asqata minha harfan. Ya, kalau misalkan nanti hilang satu huruf,
Au khaffafa musyaddadan, atau merubah yang tasydid menjadi khafif. Khafif itu lawan daripada tasydid, tidak bertasydid. Au abdala harfan biharfin, atau mengganti huruf dengan huruf yang lain. Nah, mengganti huruf termasuk ini kekeliruan juga. Mengganti huruf. Nah, ini hati-hati ya, ini termasuk lahnul jali. Maka kata beliau, lam tasihha qira'atuhu, maka bacanya itu tidak sah baginya. Ya, di dalam salat. Nah, tapi beliau melanjutkan, wasawa'un fihi dhad wa ghairuhu, sama saja di dalamnya itu huruf dhad atau yang lainnya. Kenapa dirinci huruf dhad? Karena nanti di huruf dhad ini ada khilaf para ulama tentang pengucapan huruf di huruf dhad. Bagi orang yang keliru di dalam surah Al-Fatihah, sah atau tidak? Nah, gitu ya. Nanti dibahas oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Katanya, kata beliau, di antaranya diampuni orang ya bagi orang yang merubah dhad ke huruf yang lain. Ya, dengan syaratnya uzur, ada uzur, sulit mengucapkan huruf-hurufnya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Maka nanti ada fatwa-fatwa para ulama tentang huruf dhad merubah ke huruf menjadi huruf dha, karena huruf dhad ini huruf yang sulit pengucapannya. Nah, gitu ya. Baik. Nah, ini nanti kalau ingin dirinci ya nanti bisa kita lihat di syarah Nazam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah di pembahasan huruf dhad wal dha. Adapun jumhur para ulama ya tetap huruf dhad ini harus dijaga ya sampai benar-benar pengucapannya dhad, karena enggak ada riwayat-riwayat yang lain yang merubah huruf dhad tersebut menjadi bunyi yang lain. Berbeda nanti dengan shad, ada yang riwayat yang lain jadi sin, jadi zai ya. Adapun dhad tidak. Ya, baik. Makanya kata Imam Ibnu Jazari tentang huruf dhad, wa dhada bi istitalatin wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji. Huruf dhad ya memiliki perbedaan dengan dha dari segi makhraj dan sifat. Mayyiz, bedakan antara dhad dengan dha, wa kulluha taji. Ya, dan semuanya itu akan datang. Beliau membahas, mencantumkan contoh-contoh perbedaan antara dhad dengan huruf dha. Baik, seperti itu. Kemudian di antara mumayyizat surah dari surah Al-Fatihah tadi, selain a'zamu surah, ruknun min arkanis shalah, annaha bahwasanya ruqiyatun lil asqam al badaniyah wal qalbiyah. Surah Al-Fatihah itu termasuk surah menjadi ayat ruqyah bagi penyakit badaniyah atau qalbiyah, bagi penyakit fisik ataupun penyakit ya secara penyakit hati ya, seperti itu.